Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua masih dapat diberi kesempatan dalam mengikuti bimbingan kelompok pada siang hari ini. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena sudah bersedia bergabung dalam bimbingan kelompok ini. Untuk itu, agar kegiatan kita dapat diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Namun, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua, adakah di sini yang dapat menyampaikan pendapatnya tentang apa sih bimbingan kelompok itu? Ya, mungkin kepada teman-teman sekalian bisa untuk raise hand ataupun langsung menyebutkan namanya. Raudatul, Bu. Oke, kepada Rodatul, Ibu persilakan. Jadi yang saya tahu mengenai bimbingan kelompok itu adalah sebuah pengarahan yang dilakukan dari beberapa anggota, 2 atau lebih, atau bisa disebut dengan kelompok gitu sih, Bu. Oke, demikian tadi pendapat dari Raudatul. Sekiranya teman-teman sekalian, adakah lagi yang ingin memberikan pendapatnya tentang pengertian dari bimbingan kelompok? Ya, apakah ada? Oke, nggak ada ya? Nah, berarti dari pendapat Rodatul tadi dapat kita perjelas lagi bahwa bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan ataupun kegiatan yang dilakukan beberapa orang, bisa 2 orang ataupun lebih, yang mana tujuannya untuk membantu individu agar dapat mencapai nih perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan juga kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta kelompok, kita semua di sini harus saling berinteraksi, memberikan pendapat, menanggapi, atau bahkan memberikan saran. Oke, dari penjelasan Ibu tadi, apakah semuanya sudah dapat memahami pengertian dari bimbingan kelompok? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu, apa sih tujuan kita dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini? Nah, ada nggak yang bisa menjawabnya? Oke, teman-teman sekalian. Ya, kepada Andriansyah, Ibu persilakan. Menurut saya tujuan dari kegiatan kelompok ini, Bu, untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi kita para mahasiswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanannya. Dalam kaitan ini sering terjadi pernyataan bahwa kemampuan bersosialisasi itu, Bu, berkomunikasi seseorang itu sering terganggu perasaan atau pikiran. Itu menurut saya tujuannya, Bu. Oke. Ya, sangat bagus pendapat dari Andriansyah. Sekiranya teman-teman yang lain, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi tentang tujuan bimbingan kelompok? Saya Bu Putri Atila. Oke, saya persilakan. Menurut saya tujuan bimbingan kelompok ini untuk menunjang perkembangan pribadi yang berkembang sosial masing-masing anggota kelompok serta meningkatkan mutu kerjasama dalam kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipannya. Terima kasih. Oke. Di sini adakah yang ingin memberikan pendapatnya lagi?
Sangat benar yang dibilang oleh Tila dan juga Andriansyah, tujuan dari bimbingan kelompok itu memang sangat banyak sekali. Di antaranya dapat melatih kita dalam mengemukakan pendapat di depan orang lain gitu. Jadi kita semakin sering melakukan bimbingan kelompok, maka di situ kita akan semakin terlatih nih keberanian kita. Selanjutnya dapat melatih kita dalam bersikap terbuka terhadap orang lain. Dan juga kita akan membina keakraban bersama teman-teman lain, baik itu dalam kelompok ini ataupun dari kelompok-kelompok di luar lingkungan kita gitu. Selanjutnya juga kita dapat memperoleh keterampilan sosial dan membantu kita dalam mengenali dan juga memahami diri kita maupun dengan orang lain. Oke, demikian tadi pengertian dan juga tujuan dari bimbingan kelompok. Maka dari itu di sini Ibu akan menjelaskan tentang cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Ya, dengarkan ya semuanya. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok ini secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sarannya, dan juga bisa dari perasaan-perasaan yang dirasakannya saat ini. Yang kedua, masing-masing anggota kelompok harus saling mendengarkan atau memperhatikan apabila temannya sedang berbicara. Untuk itu, di sini Ibu mengharapkan semuanya harus on cam atau mengaktifkan kamera, dan juga unmute apabila ingin berbicara. Dan selanjutnya, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kita akan membahas topik permasalahan, yang mana dalam bimbingan kelompok ini ada 2 topik, topik tugas dan juga topik bebas. Tapi dalam kesempatan kali ini, Ibu akan menggunakan topik bebas, yang mana dalam topik bebas, topik permasalahannya itu dipilih oleh anggota kelompok. Dan yang terakhir yaitu kita akan mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Nah, setelah Ibu jelaskan tentang cara pelaksanaan bimbingan kelompok, apa semuanya sudah dapat memahaminya? Paham, Bu. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Maka dari itu, di sini kalian semua juga harus mengetahui bahwa di dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asas yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Artinya, di sini para anggota harus mampu menyimpan dan merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok ini. Nah, yang kedua, asas keterbukaan. Artinya para anggota harus secara bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, maupun sarannya, tanpa adanya rasa malu, segan, atau bahkan ragu-ragu gitu. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan. Artinya, semua anggota harus secara sukarela menyampaikan argumennya tanpa adanya paksaan dari teman atau bahkan dari Ibu sendiri. Dan yang keempat yaitu asas kenormatifan. Artinya semua yang dibicarakan dalam kelompok ini tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, untuk itu apakah semuanya sudah dapat mengerti? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Di sini kita bisa perkenalan dengan menyebutkan nama dan juga mungkin sesuatu yang bisa menghibur yaitu menyebutkan target menikah. Memang jodoh itu udah diatur ya kan, tapi kan pasti kita mempunyai nih target kira-kira kapan nih pengen gitu ya. Ini gilirannya bisa dimulai dari Ibu terlebih dahulu, selanjutnya Putri Atila, Raudatul Zahara, Amalia Husna, Khadijah, dan Andriansyah. Oke, bisa diingat? Bisa ya? Oke, di sini perkenalkan, nama Ibu Heni Afridayani, biasa dipanggil Heni, dan target menikah kira-kira tahun depan atau tahun depannya lagi. Oke, bisa dilanjutkan oleh Tila. Baik, nama saya Putri Atila Ramadhani Rangkuti, biasa dipanggil Tila. Target menikah kalau enggak tahun depan atau 2 tahun kemudian. Insya Allah. Amin. Oke, bisa dilanjutkan? Oke, Bu, terima kasih. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Rara. Target menikah saya di umur 23 sampai 25, Bu. Maksudnya usianya 23, 24, atau 25 gitu. Terima kasih. Iya, sangat matang ya umurnya. Oke, lanjut.
Perkenalkan, nama saya Amalia Husna, biasa dipanggil Amel. Kalau masalah target nikah, kalau udah dapet jodohnya ya kan Bu, degas aja lah Bu. Tapi paling lama inilah umurnya 25 lah paling lama. Tapi kalau udah ada sekarang yang ngelamar dan datang, langsung aja Bu. Oke, langsung gas. Ya, lanjut kepada Khadijah. Ya, perkenalkan nama saya Khadijah, target saya menikah di insya Allah tahun 2000. Oke. Khadijah. Iya, insya Allah saya menikah target saya menikah insya Allah tahun 2024. Terima kasih. Ya, amin. Ya, yang terakhir Andriansyah. Laki-laki satu-satunya nih. Ini menurut saya, Bu. Menurut saya ini bagaimana, Bu? Iya, menurut Andri, kira-kira kapan nih target nikahnya? Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriansyah, Bu. Saya orang Marendal. Kalau masalah menikah, Bu, itu sebenarnya kalau dari laki-laki mungkin siap aja, Bu. Mungkin dari wanitanya gitu, Bu. Kapan dia siap gitu. Tapi sebelum menikah itu ada kayak namanya target yang harus saya capai, Bu. Mungkin target dalam hidup itu kayak harus ada persiapan semuanya lah, Bu. Jangan betul-betul siap gitu. Jangan sampai terkejut badan dia nanti kan nggak biasa naik gitu, Bu. Harus siap dari fisik rohani sama materi harus siap, Bu, gitu. Menurut saya gitu. Oke, sangat bijak. Ditunggu ya undangannya Andriansyah. Semoga cepat, jadi nggak lama-lama nih kami menunggunya. Perkenalan kita tadi, semoga kita kenal lebih dalam ya, satu sama lain. Nah, untuk itu di sini Bu ingin bertanya, apakah kalian semua sudah siap untuk melakukan bimbingan kelompok pada siang hari ini? Siap, Bu. Ya, kalau gitu kita lanjutkan kembali ya. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Ya, karena seperti kesepakatan kita tadi bersama bahwa topik yang akan dibahas di sini adalah topik bebas. Maka dari itu Ibu di sini ingin bertanya kepada kalian semua, sekiranya apa nih topik yang perlu atau yang penting untuk kita bahas pada bimbingan kelompok siang hari ini? Ya, dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Saya Bu, Putri Atila. Ya, silakan. Bagaimana kalau topiknya itu tentang kuliah sambil kerja dan kerja sambil kuliah itu, Bu? Oh, kuliah sambil kerja. Nah, gimana kalau tadi ada yang raise hand tadi Ibu lihat? Kau Raudatul? Hampir sama sih, Bu. Tapi saya lebih ke kerja sambil kuliah. Jadi pilihan teman-teman aja lagi gimana, Bu, gitu. Oke, kita dapat simpulkan aja ya bahwa topiknya itu kuliah sambil kerja atau kerja sambil kuliah. Dua itu aja ya. Nah, untuk itu di sini kita sudah menyepakati bahwa topiknya kuliah sambil kerja dan kerja sambil kuliah. Namun di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, kira-kira ada nggak di sini yang udah mengetahui perbedaan kuliah sambil kerja dengan kerja sambil kuliah? Ada nggak yang ingin menyatakan pendapatnya? Iya, Khadijah, silakan. Mohon maaf, Bu. Tadi Ibu bertanya tentang perbedaan antara kuliah sambil kerja dan kerja sambil kuliah ya, Bu? Gitu tadi kan, Bu? Iya. Iya. Baiklah. Iya, terima kasih, Bu. Jadi menurut saya pribadi, perbedaan antara kerja sambil kuliah atau
kuliah sambil kerja itu jelas memiliki perbedaan. Kalau dia membahas tentang kuliah sambil kerja berarti kita lebih mengutamakan kuliah daripada kerja. Jadi apapun seberapa apapun pekerjaan kita, tetaplah kita mengutamakan kuliah kita seperti itu. Kita harus lebih bertanggung jawab ke kuliah kita. Itu definisi tentang kuliah sambil kerja. Jadi kerjanya di nomor 2 kan, nomor 1-nya adalah kuliah. Tetapi kalau baliknya, kerja sambil kuliah, berarti itu biasanya ada seperti mahasiswa-mahasiswa yang di swasta seperti itu, mereka mengambil reguler ya, sepengetahuan saya. Itu ambil kuliahnya cuman di Sabtu atau Minggu, selebihnya Senin dan Jumat seperti kerja. Jadi lebih mengutamakan bekerja daripada kuliah. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya terkadang di zaman sekarang orang salah persepsi antara kedua ini. Terkadang ada yang bilang kuliah sambil kerja, tetapi dia lebih mengutamakan kerjanya nih daripada kuliahnya, sehingga kuliah terbengkalai seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Jadi kuliah sambil kerja berarti kita harus bersiap dan bertanggung jawab dengan kuliah kita. Tetapi kalau kerja sambil kuliah berarti kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, setelah itu baru kuliah. Terima kasih. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Nah, itu tadi yang telah dijelaskan oleh Khadijah, namun Rodatul saya lihat ini tes. Mungkin bisa mengemukakan ya kepada Rodatul. Ya Bu, makasih Bu. Menurut saya setuju dengan Khadijah. Kuliah sambil kerja dengan kerja kuliah itu berbeda gitu kan. Bedanya itu dari mana? Yang pertama adalah dari segi komitmennya Bu. Kenapa? Karena kalau kita kuliah sambil kerja ya komitmen kita itu ya kuliah kita gitu. Gitu juga sebaliknya. Dari segi waktunya juga kita harus lebih bisa mengutamakan 98% itu adalah untuk berkuliah, bukan untuk bekerja gitu. Gitu aja sih Bu, mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Intinya lebih komitmennya sih Bu, lebih milih kalau kuliah sambil kerja berarti ya kuliah, kalau kerja sambil kuliah berarti ya kerjanya. Gitu. Itu aja Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ada satu dari kedua pendapat yang mana kerja itu berarti yang dapat kita kalau kerja sambil kuliah, maka yang dinomorsatukan itu kita bertanggung jawab nih, kira-kira apa yang ingin kita dahulukan, kuliah atau kerja. Akan tetapi kan di sini kita mahasiswa. Berarti kuliah sambil bekerja, bukan bekerja sambil kuliah. Maka dari itu fokus masalah di sini yaitu kuliah sambil bekerja. Oke, sepakat ya? Nah, untuk itu di sini Ibu ingin bertanya nih. Kira-kira dari yang telah kita sampaikan tadi, menurut kalian semua, apa sih faktor penyebab dari seorang mahasiswa memilih kuliah sambil bekerja? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, karena Ibu lihat nih cukup banyak ya yang kuliah sambil bekerja di sini. Ya, bisa sampaikan pendapatnya tentang faktor penyebab kuliah sambil bekerja. Andriansyah. Andriansyah terlebih dahulu ya, Ibu persilakan. Oke, terima kasih Pak Ibu. Yang seperti Ibu lihat di sini, saya sambil bekerja. Alasan dari faktor-faktornya itu Bu, yang pertama, ini pandemi Bu, uang jajan seret. Untuk kebutuhan hari-hari susah, jadi saya harus bekerja Bu. Terus, karena kita masuk daring nih Bu ya, jadi kadang karena
karena kerja gitu kadang waktunya itu Bu. Karena kan ini kerja ini contoh kayak bimbingan ini lah Bu. Kadang kutinggal ini Bu bimbingan ini karena aku ada orang yang mau kulayanin pas jualan Bu. Nggak mungkin ku anggurin duit tuh Bu kan. Jadi susah gitu Bu. Jadi fokusnya tuh terbagi dua gitu Bu. Terbelah gitu. Jadi itulah agak susah lah Bu kalau misalnya aku ambil kerja gini Bu. Cuman itulah namanya keadaan gitu Bu. Dan terima kasih. Oke, terima kasih. Sedikit menceritakan pengalaman pribadi ya. Sangat bagus. Dan selanjutnya, Raudatul, Ibu persilakan. Oke Bu, makasih banyak Bu. Yang pertama kali, saya juga termasuk mahasiswa yang kuliah sambil bekerja Bu. Alasan pertamanya benar Bu, kata Andri, uang jajan itu nggak ada Bu, habis gitu, seret gitu. Ya karena apa, pekerjaan orang tua kan juga terhambat karena pandemi ini gitu kan. Selain itu, kenapa saya melakukan kuliah sambil bekerja, biar lebih ada pengalaman gitu Bu. Karena kan kalau misalnya kita di rumah aja, kita stuck tuh pikiran kita. Tapi kan kalau kita keluar, kita bisa menambah wawasan, menambah orang-orang baru di kehidupan kita gitu. Jadi dari yang saya baca juga Bu, ketika seorang mahasiswa sambil bekerja, berarti kan dia ketika nanti tamat kuliah, ketika benar-benar bekerja, dia itu sudah punya pengalaman sebelumnya tentang pekerjaan yang ingin dia ambil. Gitu sih Bu, itu menurut saya Bu. Terima kasih Bu. Ya, jawaban yang luar biasa sekali. Oke, bisa dilanjut dengan siapa tadi yang resmen? Saya Bu. Putri Atila mungkin ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Kalau kepada Putri Atila. menurut saya, kenapa Ya, saya persilakan. memilih untuk kuliah sambil kerja itu salah satu masalahnya itu dari ekonomi Bu. Misalnya kayak orang yang nggak mampu kan Bu, jadi dia tuh kuliah sambil kerja itu agar supaya bisa tercapai gitu Bu, kuliahnya itu bisa bayar sendiri gitu Bu, karena ekonomi dari orang tua itu tidak memadai, jadi dia bisa membantu sikit-sikit keuangan dari keluarganya Bu, gitu Bu menurut saya. Oke, sangat baik jawabannya. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, kepada Khadijah, saya persilakan. Terima kasih Bu. Jadi menurut saya pribadi faktor dari seorang mahasiswa itu kuliah sambil kerja adalah benar apa yang dikatakan teman-teman. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman bahwasanya faktor salah satunya adalah ekonomi. Nah, benar. Terkadang kita banyak menjumpai mahasiswa ini bukan berasal dari keluarga yang mampu semua, tetapi ada yang ekonomi di menengah ke bawah, ekonomi menengah dan bahkan menengah ke atas seperti itu. Jadi makanya lah terjadinya kuliah sambil bekerja. Mahasiswa itu kuliah sambil bekerja sampingan seperti itu. Itu faktor penghambat. Faktornya adalah ekonomi. Lalu ada juga faktornya adalah untuk mencari pengalaman. Benar apa yang katakan saudari Ratu Zahara bahwasanya kita ini bekerja sambil bekerja itu untuk mencari pengalaman seperti itu, dan salah satunya adalah untuk mengembangkan bakat juga seperti itu. Jika ada yang berbakat dalam misalkan mengajar, salah satunya juga adalah untuk mengembangkan bakat juga gitu Bu. Ada misalkan yang bakatnya untuk bekerja sebagai pengajar itu untuk menuangkan ilmu-ilmunya,
maka dia mengambil mengajar ataupun bekerja dengan orang lain, memasak contohnya atau yang lain-lain, itu adalah salah satu untuk mengembangkan bakatnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwasanya bekerja itu bukan hanya di lapangan, tetapi bekerja ini juga bisa seperti yang zaman sekarang ini kan semakin canggih, yaitu online shop seperti contohnya, atau kita itu ada bakat keahlian misalkan melukis kah, atau membuat sesuatu barang mentah menjadi barang jadi, seperti itu adalah suatu pekerjaan juga gitu. Bukan harus pekerjaan itu adalah bekerja di lapangan, tetapi mengembangkan bakat tersendiri itu juga salah satu bekerja. Jadi itu adalah salah satu faktor, makanya mahasiswa ini kuliah sambil bekerja, tetapi untuk mengedepankan kuliahnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, Ibu rasa semua pendapat dari teman-teman sekalian sudah cukup bagus. Di sini Ibu dapat menyimpulkan bahwa benar sekali, faktor penyebabnya itu bukan hanya ada 1-2, tapi banyak. Yang pertama, mungkin kita membutuhkan dana tambahan. Yang pastinya semua mahasiswa itu nggak semua berasal dari kalangan menengah ke atas. Ya mungkin saja ia membutuhkan dana tambahan untuk transportasi atau untuk membayar uang kos. Dan kita pun dalam berkuliah ini nggak hanya mentok di kampus, pasti kita mempunyai pergaulan di luar kampus. Jadi sekiranya sekali-sekali kita ini ingin nongkrong gitu bersama teman-teman, jadi untuk mempunyai dananya, kita bisa nih untuk, apalagi sekarang pandemi, yang mana kita juga mempunyai waktu luang di luar dari jam perkuliahan kita. Nah, yang kedua, kita dapat menambah pengalaman, seperti yang dijelaskan oleh teman kita tadi. Dan ketiga yaitu memperluas relasi. Karena pertemanan kita di perkuliahan pasti berbeda kalau kita bekerja. Jadi semakin kita bekerja, maka kita akan mempunyai banyak relasi pertemanan di luar dari perkuliahan. Nah, selanjutnya yaitu untuk mengembangkan bakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Khadijah tadi, yang mana kalau kita mempunyai bakat nih dalam mengajar, maka kita bisa untuk mengajar di tempat tahfiz gitu. Ya mungkin itu sih faktor penyebab dari yang Ibu simpulkan dari teman-teman sekalian. Cukup bagus keaktifan dari kelompok ini ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya tentang apa sih akibat jikalau mahasiswa kuliah sambil bekerja? Kira-kira apa akibat yang ditimbulkannya? Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Putri Atila, Ibu persilakan. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya akibatnya itu bisa saja dia kayak nilainya Bu terancam gitu kan Bu, karena dia tidak fokus untuk kuliahnya gitu. Terus pas lagi kayak gini lah Bu, pandemi daring gini kan Bu, pasti dia bingung gitu Bu, dia lagi kerja mana yang kayak tadi salah satu teman kita ada customer Bu, dia padahal lagi Zoom, terus nanti dia ditanyain dosen kan jadi bingung Bu. Itu menurut saya. Oke, terima kasih pada Putri Atila. Bisa dilanjutkan kepada Amalia Husna, Ibu persilakan. Ya, Amalia, bisa dikemukakan pendapatnya. Iya, Bu. Mungkin jaringan ya? Atau bagaimana ini? Di tempat kalian gimana? Suara Amelia dapat terdengar tidak? Suaranya Amel hilang-hilang, Bu. Oke, kalau di tempat Ibu sama sekali nggak dengar ini. Ya mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu oleh Rodatul nih. Karena Rodatul Ibu lihat. Oke, terima kasih Bu. Jadi faktor penyebab dari, ya kan Bu, faktor penyebab ya kan Bu? Faktor penyebab dari Sen juga. Akibat. Oh, akibat. Sorry, Akibat Bu. mahasiswa kuliah sambil kerja. Akibatnya itu dari pengalaman ya Bu. Kemarin gara-gara saya terlalu capek dengan pekerjaan saya di mengajar itu,
saya sampai nggak fokus kalau saya itu udah ngirim tugas saya atau belum gitu Bu. Dan pada akhirnya ternyata tugas saya itu terlambat ngirimnya Bu. Padahal menurut saya itu udah saya kirim gitu kan. Tapi tiba-tiba dapat kabar dari dosen ternyata nilai saya ujian saya itu nggak diterima gitu Bu. Dan itu sakit sih Bu rasanya Bu. Jadi kayak terbagi dua gitu pikiran antara kuliah dengan pekerjaan gitu Bu. Itu sih Bu, parah sih itu Bu. Luar biasa. Oke, berarti konsentrasinya terpecah ya kan? Oke, adakah lain yang ingin memberikan pendapatnya? Khadijah, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini menurut saya pribadi akibat dari kuliah sambil kerja ini adalah ada beberapa faktor yang akan saya jelaskan. Pertama itu adalah mengenai waktu. Jadi akibatnya kalau misalkan kita tidak fokus maka jadi tadi tentang manage waktu. Akibatnya waktu antara kuliah sama bekerja itu terkadang tidak seimbang bagi orang yang tidak bisa manage waktu seperti itu. Lalu yang kedua adalah akibatnya mengenai kesehatan. Karena terlalu lelahnya misalkan dalam berkuliah. Kuliah ini kan juga mengerjakan tugas, itu kan juga berarti menggunakan pikiran. Nih, berarti menggunakan pikiran mahasiswa. Jadi seringnya terpikir tentang kuliah, tentang tugas tapi tidak dikerjakan, ya kan? Jadi mengganggu konsentrasi juga, mengganggu kesehatan dan lain lagi tentang bekerja mungkin lelah. Jadi nah, itu juga bisa mengakibatkan gangguan kesehatan gitu, baik gangguan kesehatan mentalnya maupun fisiknya juga, pikirannya juga seperti itu. Bagi yang tidak bisa mengatur antara waktu, memanage waktunya, terus memperhatikan kesehatannya gitu. Jadi terdampak nanti ke kesehatan dia seperti itu kalau misalkan tidak bisa memperhatikannya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Jawaban bagus sekali. Dan bisa dilanjut, silakan. Ya, mungkin Andriansyah nih yang raise hand juga. Ibu persilakan untuk menyampaikan pendapatnya tentang akibat dari kuliah sambil bekerja. Di mana teman-teman? Apa ini yang raise hand karena nggak sengaja ini? Oke ya. Bu, saya tadi Bu, kan tidak Oke. dengar suara saya Bu. Iya. Oke, kepada Amalia, persilakan. Jadi Bu, menurut saya akibat dari kuliah sambil kerja itu tadi yang dikatakan Sitila, nilai Bu, itu nilai pasti paling utama itu Bu, faktor penyebabnya itu kan. Nilai terancam, bakalan turun karena dia nggak memfokuskan pada kuliah, karena dia terbagi fokusnya antara kuliah sama sambil kerja. Jadi banyak pekerjaan yang harus dia lakukan. Misalnya dari tugas dari kuliah ini dia kerjakan. Ada lagi nanti tugas dari pekerjaan dia harus dikerjakan. Jadi terbagi Bu. Jadi nilainya itu pun pasti bakal mempengaruhi dari kuliah sambil kerja. Terus kalau misalnya emang lagi berlangsung dalam kegiatan perkuliahan gitu kan Bu, itu pasti dia telat gitu Bu, atau dia mengantuk karena memang mungkin dia dapat shift malam gitu Bu, jadi pas kuliah pagi dia ngantuk, jadi nggak fokus sama perkuliahan dia di hari itu gitu Bu. Terima kasih. Iya, jawabannya sangat bagus juga. Nah, di sini yang raise hand
Randrian Syah juga raise hand ini. Mungkin sekiranya ingin menyampaikan pendapatnya, Ibu persilakan. Oke, mungkin cukup ya dari teman-teman sekalian. Nah, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa banyak sekali akibat-akibat dari kita sebagai mahasiswa memilih kuliah sambil bekerja. Di antaranya seperti kita bisa kehilangan fokus kita akan terpecah gitu, karena kita bingung mana yang didahulukan gitu, kerja atau kuliah gitu. Seperti yang telah dibilang dari Rodatul tadi. Ia rasa udah ngirim tugas, tapi malah belum. Jadi karena fokusnya itu terpecah, maka itulah akibatnya. Jadi kuliahnya pun terhambat. Nah, selanjutnya kelelahan secara fisik. Dan juga nggak hanya fisik, mental pun juga akan terpengaruhi gitu. Karena yang kita dapatkan itu bukan hanya beban di perkuliahan, tetapi belum lagi beban yang ada di pekerjaan. Misalnya, kuliah kita ini ada tugas deadline dan belum dikerjakan. Nah, di tempat pekerjaan juga, kerja kita ini lagi deadline juga, dan atasan kita ini udah nyuruh-nyuruh nih untuk kita mempersiapkan pekerjaan itu. Jadi, nggak hanya fisik kita aja yang lelah, tapi kita juga dapat stres. Itulah namanya kelelahan secara mental. Nah, selanjutnya seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kita bahwa prestasi belajar yang nggak maksimal, menurunnya prestasi belajar tersebut. Selanjutnya, waktu istirahat kita pasti akan berkurang. Kalau misalnya kita kuliah sambil bekerja, waktu luang kita dalam kuliah misalnya dari siang sampai sore. Tapi karena kita memilih kerja juga, makanya kita isi waktu siang sampai sore kita itu untuk bekerja. Makanya di sini waktu istirahatnya Ibu katakan berkurang. Nah, selanjutnya kehidupan sosial kita pasti sedikit banyaknya bisa juga terbatas. Contohnya nih, kawan kuliah kita sepulang kuliah bisa nongkrong-nongkrong. Akan tetapi karena kita kerja, jadi kita nggak bisa nih, bisa kerjaanku bisa terganggu kalau aku ikut kumpul-kumpul sama teman-teman gitu. Dan selanjutnya, jam tidur dan makan pasti nggak teratur. Yang tadinya awalnya kita nggak kerja, kita bisa tidur siang, tapi karena kerja mungkin nggak bisa tidur siang. Maka dari itu di sini kita harus meminimalisir atau mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja bisa menyebabkan akibat negatif pada keputusan kita dalam kuliah sambil bekerja. Namun sebenarnya nggak hanya dampak negatif aja sih yang kita dapatkan dalam kuliah sambil bekerja ini, juga ada dampak dari positifnya. Contohnya nih, tadi Ibu ingat ada yang bilang kalau kita kuliah sambil bekerja, bisa juga kita membiayai uang kuliah kita dari kerja keras kita itu. Nah, pastinya jikalau kita dapat membiayai itu, ada perasaan bangga sendiri terhadap diri kita. Kita melihat orang lain, kuliahnya ditanggung oleh orang tua, sikit-sikit masih minta orang tua. Tapi kalau misalnya kita kerja, otomatis kita udah punya pendapatan sendiri, nggak bergantung lagi minta-minta orang tua. Nah, hal tersebutlah yang membuat kita lebih percaya diri gitu, bangga kepada diri kita sendiri. Sehingga itulah yang akan mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, mempunyai relasi yang luas. Contohnya relasi itu seperti pertemanan dalam perkuliahan, kita mempunyai sekelompok orang nih, contohnya ya. Pasti perkuliahan ataupun relasi yang ada di perkuliahan nggak akan sama yang ada di pekerjaan. Walaupun kita nggak bisa menghabiskan waktu kita untuk nongkrong-nongkrong, akan tetapi relasi kita ini bertambah gitu dari orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan kita. Maka dari itu banyak memang akibat dari kuliah dari sambil bekerja ini. Bisa yang positif atau bisa yang negatif. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Nah, makanya dari dampak-dampak negatif tadi, Ibu ingin bertanya di sini. Sekiranya apa sih menurut kalian solusi atau upaya yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari dampak-dampak negatif tersebut? Ya, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, upaya ataupun solusi? Oke, Rodatul, Ibu persilakan. Oke, makasih Bu. Menurut saya solusinya agar nggak kayak tadi lagi gitu kan kayak saya. Benar-benar bisa ngebagi waktu mana yang untuk kuliah, mana yang untuk kerja. Dan harus juga ingat balik lagi komitmen kita di awal itu sebagai apa? Sebagai mahasiswa kah atau pekerja? Gitu kan, Bu. Dan
itu benar-benar kalau perlu memang ketika kita nggak bisa ngelakuin yang sendiri, bisa minta bantuan orang tua, Bu. Misalnya kayak gini, ketika kita kuliah nih kan, gitu kan, ada yang mengingatkan kita untuk gimana pekerjaannya gitu kan, atau sebaliknya ketika kita bekerja, kuliahnya gimana gitu. Karena dari orang tua saya sendiri juga selalu gitu, Bu, kerja boleh, tapi ingat juga kuliahnya gimana, karena apa ya, komitmen utamanya itu adalah sebagai mahasiswa, bukan sebagai pekerja gitu, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, sangat bagus jawabannya. Dan bisa dilanjutkan oleh Putri Atila. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut saya solusi atau upayanya itu, solusinya itu kita harus bisa memilih lah Bu antara kuliah atau bekerja. Kalau di diri saya sendiri ya Bu, pengen kerja, cuman nggak dibolehin orang tua, itu tadi Bu. Karena kunci utamanya sekolah aja dulu, kalau masalah kerja nanti selesai kuliah. Itu Bu, terima kasih. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pendapat-pendapat teman sekalian, yaitu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi nih dampak-dampak negatif yang bisa kita alami. Yang pertama, seperti yang dibilang oleh Raudatul, kita harus tahu prioritas kita itu sebenarnya apa. Kalau kuliah sambil bekerja, berarti yang harus kita prioritaskan yaitu kuliahnya terlebih dahulu. Sehingga kita harus mengutamakan atau mempertanggungjawabkan tugas-tugas kuliah kita daripada pekerjaan kita. Maka dari itu yang terpenting di sini kita harus bisa belajar memanajemen waktu sebaik mungkin. Karena manajemen waktu yang baik sangat dibutuhkan jika kita memang memilih kuliah sambil bekerja. Selanjutnya, kita harus lebih disiplin nih saat kuliah sambil bekerja. Kita bisa menjaga kesehatan dan juga kita harus mempersiapkan mental kita. Menjaga kesehatan itu seperti yang tadi dibilang teman kita sebelumnya bahwa dampak negatifnya itu bisa aja dari kelelahan fisik. Sehingga kita harus lebih menjaga nih stamina kita. Bisa dengan meminum vitamin atau memakan makanan yang sehat. Nah, itu mungkin salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, kita harus mencari pekerjaan yang memang tidak mengganggu waktu kuliah kita. Contoh nih, kuliah kita dari pagi sampai siang. Maka kita bisa mencari pekerjaan yang jamnya itu dari siang ke sore. Jadi kuliah kita pun nggak terganggu, pekerjaan kita pun nggak terganggu. Selanjutnya kita nggak boleh menunda-nunda tugas. Misalnya kita ada tugas kuliah, maka dari itu kita harus mengerjakan tugas kuliah kita dulu sebelum kita bekerja. Karena kalau misalnya kita belum mengerjakan tugas kuliah, tapi kita udah bekerja, pastinya pekerjaan kita pun nggak akan terlaksana dengan baik, karena kita punya beban. Oh, tugas kuliahku ini belum selesai. Jadi dua-duanya bisa saja malah berjalan nggak baik gitu. Selanjutnya, kita harus membagi waktu nih. Apabila teman-teman sekalian ini ada yang berorganisasi, jadi kita bisa memilah-milah mana organisasi yang memang waktunya itu atau kegiatan-kegiatannya nggak bisa mengganggu kuliah dan pekerjaan kita. Sehingga kita dapat bekerja, berorganisasi juga, dan berkuliah juga gitu, dengan waktu yang bersamaan, tetapi nggak malah saling mengganggu. Nah, selanjutnya yang terpenting di sini kita harus menginformasikan kepada tempat kita bekerja atau atasan kita bahwa kita ini adalah seorang mahasiswa. Karena ada kadang berbagai tempat yang nggak ada toleransinya gitu. Kalau kita ada seorang mahasiswa, pasti kan kita mempunyai tanggung jawab.
Maka dari itu, kita pun harus jujur sama atasan kita bahwa kita ini seorang mahasiswa yang punya jam waktu kuliah, yang punya kewajiban juga gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat Ibu simpulkan dari pendapat-pendapat sekalian tentang upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kuliah sambil bekerja ini. Nah, untuk itu di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, sekiranya tentang bimbingan kelompok yang telah kita lakukan hari ini, upaya ataupun komitmen kalian untuk kedepannya itu seperti apa? Ya, Ibu persilakan yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, teman-teman sekalian, apa bisa mendengar suara Ibu? Ya, Putri Atila, Ibu Dengar, Bu, persilakan. dengar. Kalau komitmen atau upaya dari saya, Bu, saya harus fokus dulu untuk kuliah dan mengenyampingkan pekerjaan ataupun apalah itu, Bu. Pokoknya harus fokus dulu dengan satu tujuan, yaitu kuliah. Baru kalau udah selesai, baru memikirkan ke depannya gimana. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke. Dan selanjutnya kepada Rodatul. Kalau saya, Bu, sama seperti Putri Atila, karena tadi kita membahas kuliah sambil bekerja, berarti kan kita sebagai mahasiswa, saya harus lebih mengutamakan, berkomitmen, lebih ke kuliah daripada pekerjaan. Masalah pekerjaan bisa dilanjutkan nanti setelah saya selesai kuliah. Jadi kuliah saya nggak terganggu. Oke. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Sekiranya di hari berikutnya atau mulai besok nih, kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah kita bimbingan kelompok ini gitu? Bagaimana komitmen kalian? Mungkin Khadijah? Ya, terima kasih Bu. Saya berkomitmen mulai saat ini akan lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih bisa lagi mengupayakan untuk memanage waktu antara jam kuliah dengan bekerja seperti itu dan lebih meningkatkan ibadahnya lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya nih? Saya, Bu. Ya, kepada Andriansyah. Nah, kalau komitmen bagi saya itu untuk kedepannya, Bu. Untuk kedepannya saya mungkin nggak bisa dipungkiri lah, Bu. Kalau misalnya saya kerja ini kan nggak bisa, komitmen tuh nggak bisa difokuskan maksudnya kuliah. Cuman maksudnya kalau misalnya waktunya kuliah, mungkin saya akan fokuskan ke kuliah dulu. Nanti selesai kuliah baru saya lanjut lagi kerja. Maksudnya itu minta izin dulu ke bos. Saya ngambil waktunya untuk sebagian itu untuk kuliah gitulah, Bu. Ini itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Dan ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Nggak ada lagi ya? Nah, Ibu kira di sini kalian semua sudah cukup paham nih tentang pembahasan kita pada hari ini, yaitu kuliah sambil bekerja. Tapi sebelumnya, Ibu ingin mendengar dulu kesan dan pesan kalian selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Ya, adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang kesan dan pesan selama mengikuti bimbingan? Ya, Bu. Ya, Andriansyah. Pesan saya, Bu, kalau bimbingan konseling hari ini itu menemukan solusi bagaimana untuk saya untuk fokus dalam berkuliah pada bimbingan kelompok hari ini. Terus pesannya itu fokus lah gitu, Bu. Ya, fokus dalam
perkuliahan gitu. Misalnya waktu-waktu kerjanya ini dibagilah waktu sama kuliah, Bu. Jangan fokus full kerja gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Oke, kepada teman-teman yang lain ini, Khadijah, Ibu persilakan untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Saya, Bu. Iya, Amalia. Soalnya Khadijah raise hand juga. Dari tadi dia, Bu, raisen terus. Ya, mungkin dia kurang fokus. Nanti kita akan mengadakan game ya setelah ini, biar nggak ngantuk. Oke, bisa dilanjutkan oleh Amalia. Dalam bimbingan kelompok hari ini, saya masuk sih, Bu, kotak saya gitu kan, mengenai kuliah sambil kerja. Karena kan memang banyak orang yang kuliah sambil kerja gitu, dan banyak orang juga yang nggak bisa nge-manage waktunya. Jadi dia bisanya cuma memfokuskan antara kuliah atau kerja. Tapi sekarang kan kita tahu nih, dari judulnya aja, kita dari tema hari ini aja kita udah dapat kuliah sambil kerja. Berarti apa yang kita fokuskan? Yang pertama itu harus kuliah dulu yang harus kita fokuskan, baru kita kerja. Cuman why not sih untuk kuliah sambil kerja gitu kan, Bu? Tapi kita harus tahu, kayak misalnya kan kuliah dari sekarang tuh dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, mungkin kalau kerjanya dia dapat sampai hari Minggu, mungkin dia fokusnya di hari Sabtu, terlalu difokuskan di hari Sabtu atau di hari Minggunya, seperti itu, Bu. Apalagi kalau misalnya dia mendapatkan shift malam gitu kan, kuliah kan pasti ada ininya ya kan, Bu, ada paginya, ada malamnya, seperti itu. Mungkin dia belajar. Baiklah, mungkin Amalia lagi ada gangguan jaringan. Atau yang lainnya dengar suara dari Amelia? Tidak, Bu. Oke, berarti ya Ibu rasa sudah cukup nih ya pesan dan kesan dari teman-teman kita tadi. Ibu senang kalau memang kalian... Oh ya Khadijah, Ibu persilakan. Maaf ya Khadijah. Ya, Bu. Jadi kesan dan pesan saya hari ini singkat saja, Bu, yaitu semoga kita cepat menyelesaikan kuliah dan melanjutkan untuk bekerja. Terima kasih. Amin. Amin. Khadijah ini walau nampak ngantuk, tapi dia aktif sekali. Senang Ibu nengoknya. Ya kan? Jadi di sini kita main games dulu ya sebelum berakhir bimbingan kelompok pada hari ini. Ya, setuju nggak? Banget, Bu. Yang semangat dong. Ya mungkin Semangat, Bu. Iya, Bu, setuju. Ya mungkin gamesnya itu bisa dengan menyebutkan nama hewan, tapi hewannya itu berawal dari huruf terakhir dari yang udah teman kita sebutkan. Contohnya nih, Ibu nyebutkan unta. Maka teman selanjutnya dari huruf A, ayam. Jadi selanjutnya M, musang. Oke? Larangannya nggak boleh hewan yang ini ya, yang nggak boleh disebut ya. Tahu lah ya Kak. Urutannya Ibu dulu, habis itu Putri Atila, Raudatul, Khadijah, Andriansyah. Harus gercep ini, nggak boleh lama-lama. Dari Ibu pertama, biawak. Kanguru. Unta. Ayam. Andriansyah. Ayam, berarti huruf dari M. Hewan, apa? Nggak boleh yang kotor ya. Loh. Ya udah. Berarti T ya. Tengu. Tahu tengu kan? Yang gatal itu. Oke, bisa dilanjut Putri Atila. Tengu. Ular. Ular. Rusa. Lagi-lagi ayam.
Nggak boleh sama. Aduh, Apa? lama nih Khadijah. Apa lagi Bu, anjing Bu. Aduh, kayaknya kok makin dilanjutkan, makin nggak apa-apa nih ya. Ini tuh hewan Yaudah juga. ya. Udah cukup kayaknya, udah mulai terhibur semuanya. Takutnya makin dilanjutkan, makin semuanya ini tersebut. Yang diingat pula yang kayak gitu-gitu. Padahal banyak loh. Ya kan? Ayam. Abang-abang kan hewan. Angsa. Angsa ada. Kenapa harus yang tadi? Namanya lupa Bu. Karena itu yang Oke, kalau gitu berakhir ya games kita. Nah, di sini apakah teman-teman sekalian perlu mengadakan bimbingan kelompok lagi untuk kedepannya? Perlu, Bu. Bu, kalau perlu, kira-kira kita sepakatnya ini kapan? Jam berapa? Minggu depan. Minggu depan, Bu. Sudah juhur, Bu. Pada juhur sekitar jam 2, jam 1, Bu, atau jam 3. Oke, berarti seperti hari ini juga ya, hari Kamis, jam-jam 2 atau jam 3 semuanya. Baiklah, kalau memang sangat mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang tadinya belum tahu menjadi lebih tahu. Oke, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Ibu harap semuanya dapat menjaga kesehatan agar kita semua dapat bertemu kembali di minggu depan. Ya, oke, Ibu tutup kegiatan bimbingan kelompok ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.